Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 28 dengan anggota saya, Novi Fitrianti dengan NIM 5210077 dan rekan saya, Ines Marwa Zakia dengan NIM 5210078. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kami dengan judul Absorpsi Logam Berat dengan Silika menggunakan bahan dasar tandan kosong kelapa sawit dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Akidah Mulyan Tias, STMSC. Nah, selanjutnya yang pertama, saya akan memberikan informasi organisasi. Informasi ini berisi mengenai daftar isi yang akan kami presentasikan, di mana daftar isi yang ada di dalam PowerPoint ini. Yang pertama berisi pembukaan, informasi organisasi, latar belakang, state of the art, rumusan masalah, strategi, tujuan penelitian, metode dan analisis, jadwal penelitian, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, latar belakang dari proposal penelitian kami adalah tandan kosong kelapa sawit, atau lebih tepatnya adalah limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Di Indonesia sendiri merupakan produsen kelapa sawit terbesar, sehingga ada banyak industri kelapa sawit yang ada di Indonesia. Sehingga dari industri tersebut, mereka menghasilkan banyak limbah tandan kosong kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi yang rendah, serta kurangnya pengolahan dalam limbah tandan kosong kelapa sawit ini. Maka dari itu, kami mengaji lagi mengenai limbah tandan kosong kelapa sawit dan menemukan bahwa limbah tandan kosong kelapa sawit memiliki potensi untuk menyerap logam berat berupa kromium dengan cara mengekstrak silika yang terdapat di dalam tandan kosong kelapa sawit dengan metode pengarangan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai state of the art. State of the art di sini, kami mengusung penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian kami. Dengan contoh, yang pertama ada pada tahun 2022, di sini dengan penulis Malik dan rekan-rekan, dengan judul Progress in Surface Modified Silica for Chromium Absorption, mereview mengenai bagaimana absorpsi silika terjadi pada logam berat berupa kromium. Dan selanjutnya ada pada tahun 2018 dengan penulis Burakov dan rekan-rekan, Absorption of Heavy Metal on Conventional and Nanostructured Material for Wastewater Treatment Purpose. Di sini mereview mengenai bagaimana absorpsi yang terjadi pada logam berat dari limbah air. Nah, dan yang terakhir, ini yang akan kami gunakan sebagai referensi utama, yakni pada tahun 2018 dengan penulis Samad dan rekan-rekan dengan judul Characteristic Analysis of Bio-Based Silica Extracted from Sarawak Palm Oil Waste. Di sini menjelaskan mengenai bagaimana proses ekstraksi silika tersebut. Dan di sini kami akan mengusung metode tersebut sebagai proposal penelitian kami. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa saja potensi limbah tandan kosong kelapa sawit? Di sini kami ingin menggali apa saja potensi limbah tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu pada proses pirolisis dan aktivasi kimia. Apakah suhu dapat mempengaruhi proses pirolisis yang nantinya akan mempengaruhi aktivasi kimia dari tandan kosong kelapa sawit yang sudah kami ekstrak. Lalu yang ketiga, bagaimana metode yang digunakan untuk menghasilkan silika dengan kualitas yang baik? Kami ingin mengetahui metode apa saja yang dapat kami gunakan, dan pada kali ini kami menggunakan metode pengarangan. Lalu, apa saja visibilitas silika sebagai adsorben logam kromium? Apakah layak silika sebagai adsorben logam kromium? Akan kami cari tahu. Lalu yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi proses absorpsi logam kromium? Yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses absorpsi logam kromium ini. Dan di sini kami akan berfokus pada ekstraksi dari limbah tandan kosong kelapa sawit sendiri. Dengan strategi yang pertama, kami akan melakukan pengolahan limbah tandan kosong kelapa sawit dengan cara pre-treatment. Kemudian setelah itu kami akan ekstrak limbah tandan kosong kelapa sawit yang sudah dilakukan pre-treatment. Dan setelah itu menghasilkan kristal silika. Setelah ekstraksi limbah tandan kosong kelapa sawit dan menghasilkan kristal berupa silika, kami akan melakukan analisis, yakni analisis FTIR, yakni Fourier Transform Infrared, dan analisis SEM atau Scanning Electron Microscope. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tujuan penelitian kami. Yang pertama, kami ingin mengetahui potensi limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan silika
Kemudian yang kedua mempelajari pengaruh suhu proses pirolisis dan aktivasi kimia terhadap kualitas silika, apakah nantinya akan baik atau buruk. Kemudian yang ketiga menentukan metode aktivasi kimia yang optimal untuk menghasilkan silika dengan kualitas yang baik. Bagaimana metode yang paling baik yang kami gunakan untuk menghasilkan silika yang baik pula. Kemudian yang keempat mempelajari feasibilitas silika sebagai adsorben logam kromium. Dan yang terakhir mengetahui faktor yang mempengaruhi proses absorpsi pada logam kromium. Nah, itu tadi yang dapat saya paparkan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk Ines Marwazakia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Novi atas waktu yang telah diberikan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang akan kami lakukan, yaitu terkait rancangan penelitian. Penelitian kami berlangsung selama 2 bulan, mulai dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2024 yang bertempat di Laboratorium Teknik Kimia UMS. Dengan variabel penelitian terdiri dari variabel terikat, yaitu absorpsi silika terhadap logam berat. Yang kedua, variabel tidak terikat terdiri dari metode asam basa, ekstraksi silika. Yang ketiga yaitu variabel kontrol, terdiri dari konsentrasi larutan logam berat, waktu kontak silika dengan larutan logam berat, dan pH larutan. Yang terakhir yaitu variabel bebas, terdiri dari suhu dan waktu reaksi. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama yaitu pre-treatment, yaitu proses pemisahan cangkang dengan kulit buah tandan kosong kelapa sawit. Kemudian dilakukan pemurnian selama 2 jam dengan menggunakan HCl untuk membuang senyawa pengotor dari tandan kosong kelapa sawit. Kemudian yaitu persiapan sampel dilakukan dengan tahapan pengeringan tandan kosong kelapa sawit, kemudian digiling menjadi serbuk halus, dan selanjutnya diarangkan menggunakan furnace pada suhu 300 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian diabukan pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya, aku direndam dengan HCl selama 24 jam. Kemudian tahapan ekstraksi silika. Tahapan ekstraksi dengan menggunakan 120 gram abu cangkang sawit hasil pemurnian dicampurkan dengan NaOH sebanyak 160 mili dan dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer sambil dipanaskan menggunakan hot plate. Selanjutnya, residu dibakar pada suhu 500 derajat Celcius di dalam furnace selama 30 menit, lalu didinginkan hingga temperatur kamar dan diperoleh kristal padat berwarna putih sebagai natrium silikat. Kristal padat yang diperoleh dilarutkan dengan 200 mili aqueous dan didiamkan selama 12 jam. Kemudian disaring menggunakan kertas saring yang dihasilkan, kemudian ditetesi dengan HCl sambil diaduk menggunakan pengaduk kaca hingga terbentuk gel-gel putih dan didiamkan selama 24 jam. Gel yang dihasilkan kemudian disaring dan dicuci dengan aqueous beberapa kali. Kemudian dikeringkan menggunakan oven hingga temperatur 120 derajat Celcius selama 2 jam, sehingga diperoleh serbuk silika yang selanjutnya serbuk dihaluskan menggunakan milling dan ditimbang. Kemudian yaitu uji analisis yang terdiri dari 2 uji analisis. Yang pertama yaitu analisis FTIR. Analisis ini digunakan untuk melihat struktur dan ukuran partikel pada silika. Yang kedua yaitu analisis SEM. Analisis SEM merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan dan ukuran butir suatu material. Selanjutnya, kami akan memaparkan alat dan bahan yang akan kami gunakan selama penelitian. Alat dan bahan telah terlampir di dalam PPT. Kemudian kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu dengan analisis LTIR dan SEM, disimpulkan bahwa metode silika merupakan metode yang paling efektif sebagai adsorben untuk menghilangkan kandungan limbah logam berat dari lingkungan serta memberikan informasi karakteristik silika dan kemampuannya untuk mengadsorpsi logam berat. Selanjutnya, eh, terkait jadwal penelitian. Bulan pertama yaitu minggu pertama terkait perizinan penggunaan laboratorium teknik kimia UMS. Untuk minggu kedua yaitu pembelian alat dan bahan. Minggu ketiga yaitu proses pre-treatment bahan baku TKKS. Kemudian minggu keempat proses pengolahan bahan baku TKKS. Yang kelima proses ekstraksi silika. Minggu keenam yaitu proses analisis pengujian sampel silika, minggu ketujuh yaitu analisis data hasil, dan yang
minggu terakhir, yaitu pembuatan laporan akhir. Baik, terima kasih. Sekian presentasi proposal penelitian kami. Apabila ada salah kata atau kurang kata, mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.